Ya, selamat berjumpa kembali bersama kami dari Sipol Elektronik. Kali ini saya akan memulai dengan pembahasan mikroprosesor 8088, yaitu CPU XT ya. Kalau di tahun-tahun 80 dan 90-an yang saya tahu sih, dimana komputer ini dia di develop IBM ininya, konstruksi yang ada di Indonesia ya, XT 8088. Selain yang sebelumnya adalah Zilog 80, dan untuk yang produk dari Apple-nya yaitu 6502 udah saya bahas. Jadi sekarang ke 8088 ini akan merupakan proyek yang lama ya, karena saya ingin mencapai supaya bisa sampai operating sistemnya itu DOS 622, DOS 3.3 atau DOS 6.22. Jadi di awalnya ini seperti yang saya tunjukkan. Slotnya saya bikin berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5 slot ya. Cuma ini karena desain PCB ini awalnya card ini di motherboardnya, di backplane ya, sekarang saya potong, jadi makanya jadi kebalik posisinya ya. Jadi saya hanya di layoutnya itu saya potong, jadi tidak mendesain ulang, jadi ya biar cepat aja. Jadi saya pakai ini biar cepat. Kemudian untuk lampu indikator saya seperti biasa, ini data, blok data 8 bit, ini 20 bit address, dan ini kontrol ya. Ini yang merah ini untuk LED power ya. Ini ada read to write, ini ada dan ada satu LED lagi, lupa nih saya apa, tapi ya kita lihat sih data dan address saja sudah cukup untuk kalau saya. Nah, kemudian kalau di backplane tidak ada apa-apa ya, di backplane tidak ada apa-apa, hanya slot saja dan power 5 volt. Jadi di sini sudah saya pasang mikroprosesornya sendiri. Ini 8088 dari Siemens. Ini bekas dari komputer XT dulu saya. Kemudian ada berapa nih, 74LS373 ada 2 biji, dan satu lagi ini 8284 ya. Ini clocknya, ini kristalnya saya pakai kristal yang lupa, kalau nggak salah sini 6 atau 8 ya, 6 atau 8 mega kristalnya ini. Bisa juga pakai yang 14, berapa ya, 3131 gitu, 14 titik berapa, 13 apa 31 lupa saya, pokoknya yang 14 titik sekian. Kemudian di sini kan ada reset dan sekaligus clocknya ya, clock dan reset di IC ini didistribusikan ke sini. Dan untuk saat ini karena belum ada memori dan ROM, jadi ini saya kasih set datanya itu di 90 hexa, itu artinya no operation ya. 90 hexa kalau di 8088 itu dia no operation. Kalau no operationnya di Zilog 80 kan 0 hexa. Seperti itu. Kalau di 6502 kalau nggak salah EA ya, EA hexa no operationnya itu. Nah makanya di sini tuh kalau kita reset
Nah dia ini addressnya ini karena sangat cepat sekali ya, jadi kelihatannya hanya berkedip di ujungnya saja, padahal ini counter dia dari 0 sampai ke FF ya. Ini yang 4 bit terakhir ini blok kelima dari hexa ya. Jadi kan ini kan F F F F F sorry F F F F F. Jadi ini 0 F F F F. Kalau nyala semua ya akan jadi F F F F F 5 digit karena 20 bit. Karena ini saya setnya di no operation, jadi dia muter-muter dari 0 sampai ke F F F F. Kalau saya cabut misalnya saya ubah ini kan saya pakai R saja ya, pakai R pack untuk ngeset bilangan 90-nya itu. Kalau saya cabut, nah itu kan tuh, kalau saya cabut jadi dia nggak tahu berapa ininya, tidak beraturan. Kalau saya reset lagi juga tuh akan seperti itu addressnya ya kan. Tuh addressnya seperti itu kalau saya reset tuh. Makanya ini saya set di saya ulangi lagi, saya set di di 90. Tuh ininya agak longgar. Nah itu agak longgar, jadi ya dia berkedip di situ aja. Ini kalau nggak dikasih lampu susah, kalau nggak dikasih lampu malah nggak kelihatan. Jadi ini baru pertama awal ya, jadi hanya pengenalan hardware yang akan saya pakai untuk membahas 8088, dan skematiknya saya ambil dari websitenya Wisit. Nanti saya tunjukkan di slide di ini. Nah sebentar kita coba. Nah ini, jadi saya ambil dari webnya dia ini. Dari webnya dia ini saya sering kontak dengan dia, nih orang Thailand. Jadi tuh, sebetulnya sih pengen bikin ini saya sebetulnya, cuman aduh mau mendesain PCB-nya itu lumayan banyak dan ini harus double layer, sedangkan double layer sekarang mahal banget ya PCB-nya. Ini bisa, kalau PCB-nya aja seperti ini bisa 800.000 ya, kalau bikin di PCBWay juga bisa 800.000 belum ongkirnya ya, bisa 1 juta hanya PCB saja. Makanya saya desain pakai PCB yang biasa aja, yang Patinak, karena hanya untuk prototype. Kemudian yang single layer lagi. Nah nanti akan seperti ini ya. Kalau sebentar, ini enggak semua saya bikin di sini, hanya saya buat memori RAM, kemudian display juga enggak, saya pakainya LCD ya. LCD ada, saya pakainya LCD ya. Sebetulnya untuk display ini dan beberapa tombol sih bisa aja, cuman boardnya dipisahkan. Kalau yang untuk di backplane ini saya pakainya LCD. Kalau saya lihat di sini
Bentar. Gimana cara ngedeinnya? Ini bisa ditutup nggak sih sebelah kirinya ini? Gitu kali ya. Ntar kurang gede biar lebih jelas. Ntar saya tambah lagi biar lebih jelas. Ya, di sini ini mikroprosesornya saya pakai, kemudian dua IC ini 573. Kalau saya pakainya 373 ya, karena yang ada aja 373. Kemudian memori juga ini, monitor ROM-nya ini pakai 27256. Saya pakainya masih yang 28 C256, sama aja sih, hanya dua pin yang berbeda posisinya. Kapasitasnya sama. Kemudian juga untuk RAM-nya ini kan besar ya, RAM-nya ini 128 kilo. Saya baru pakai yang 32 kilo, jadi ROM 32, RAM 32. Kemudian bisa di-upgrade sih untuk yang ukuran yang lebih besar. Kemudian pakai PLD decoder untuk logiknya ya, logic decoder untuk addressing, map address. Nah, ini kan bisa untuk ROM, RAM, chip enable-nya, kemudian GPIO 1, port 3, LCDA, port 0, 1, 2. Jadi ini saya pakai IC ini juga saya pakai. Yang ini nggak perlu sih, kalau yang Atmega ini hanya untuk tick aja ya, terserah, ini opsional aja. Kemudian ini kristal 8284 sih saya pakai. Ini juga IC ini saya pakai juga, nih logic apa itu, ini not gate inverter. Kemudian ya, ini kalau untuk yang ini opsional aja ya, keyboard dan display ini opsional. Nah, kemudian IC ini kita pakai 541 ini karena di sini TX rack-nya dari dua IC ini ya, 541 ini dan 175 untuk TX-nya. TX rack-nya ini perlu. Ini saya pakai, dan LS yang 14 ini kan pendukung, harus dipakai juga. Kemudian ini untuk yang untuk output LED aja, untuk simulator apa, untuk ngetes program boleh. Kemudian ini LCD, ini pakai RS232 Max 232 enggak saya pakai ya, saya pakainya langsung ke USB di convert ya. Sebetulnya cuman itu sih komponen yang dipakai. Jadi saya download deh untuk berikutnya. Kenapa lari ke sini ya? Tuh.
Kemudian gimana tadi cara kembali ke webnya? Nah, di sini kan ada keterangan nih, tinggal kunjungi aja web ini kalau mau bareng-bareng kita mau mendevelop 8088. Tapi saya yang utamakan sih hanya untuk komunikasi serial saja ya, biar bisa simulasi program di running ya, seperti itu, transfer program kemudian running. Kalau ini kan ngetik-ngetik ini capek dan ya kurang nyaman lah, mendingan ngetik di komputer biasa, program assemblernya jadi di compile kemudian ditransfer deh dan running. Ini ada beberapa contoh-contoh program yang bisa dieksekusi ya. Ini webnya lumayan bagus. Monitor programnya udah saya coba, cuman di tempat saya ini masih ada kendala sih, dia kadang-kadang angkanya keluarnya ngaco gitu. Si USB nya itu entah clocknya belum tepat antara clock dengan baud rate nya itu, karena ini kan bukan serial yang hardware, ini serial secara software ya, serialnya itu secara software. Jadi ya masih belum kurang akurat lah. Dan BPS ini rendah sekali ya, 2400 BPS, makanya itu pun gak stabil. Tapi ya nanti kita kembangkan, kita ganti dengan bener-bener real IC USART atau UART. Kalau ini kan dia bukan IC itu sebetulnya, hanya input output paralel, cuman dia diakalin aja secara software seperti itu. Jadi ini web acuannya saya pakai ini ya, pengennya saya sih bisa sampai ke ini ya, running DOS gitu loh, untuk yang nggak tahu nih itu untuk episode ke yang berikutnya. Tapi ya minimal bisa komunikasi serial, kemudian bisa mengcompile si program dan di running gitu, minimal itu. Kemudian untuk sesi berikutnya paling ya saya langsung ke memori dan RAM dan ROM. Itu kita coba program ya biasalah, blinking atau apa di salah satu outputnya atau LCD gitu, seperti itu ya. Itu dulu untuk program kali ini. Di awal kita pakai prosesor 8088. Terima kasih, sampai di video selanjutnya.